Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Heraldi Fahri dari IP 501. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah studi kasus penerapan dari algoritma genetika. Di sini deskripsi studi kasusnya itu seorang mahasiswa dihadapkan pada banyak pilihan mata kuliah elektif yang dapat diambil. Nah, mahasiswa tersebut memiliki preferensi pribadi, juga memiliki batasan waktu dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk lulus. Untuk penerapan algoritma genetikanya itu dapat digunakan untuk membantu mahasiswa mengoptimalkan pemilihan mata kuliah elektif. Jadi setiap individu dalam populasi dapat mewakili kombinasi mata kuliah yang diambil dengan gen-gen yang mewakili setiap mata kuliah. Untuk proses evaluasinya sendiri dapat membantu menciptakan kombinasi mata kuliah yang memenuhi preferensi dan persyaratan mahasiswa, seperti mencapai jumlah kredit yang dibutuhkan dan meminimalkan bentuknya jadwal. Langsung aja di sini kita akan menginisialisasi populasinya. Jadi di sini kita akan membuat populasi awal dengan beberapa individu yang mempresentasikan pemilihan mata kuliah acak. Di sini kita buat populasi awalnya itu ada individu 1 memilih mata kuliah A, B, dan C. Individu 2 memilih yang pertama C, A, dan selanjutnya B. Individu 3 memulai dengan mata kuliah B, C, selanjutnya mata kuliah A. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengevaluasi fungsi fitnessnya. Jadi, hitung nilai fitness ini untuk setiap individu berdasarkan nilai preferensi mata kuliah dan menghindari tumpang tindihnya jadwal. Di sini sudah kita ketahui nilai preferensi A itu ada 8, B 7, C 9, dan nilai tumpang tindih jadwalnya itu 2. Jadi misalnya tumpang tindih 2 jam antara A dan mata kuliah B. Selanjutnya ada tumpang tindih BC itu 1, tumpang tindih CA itu 3. Nah, di sini untuk perumus fungsi fitnessnya sendiri yaitu 0,4 dikali nilai preferensi A ditambah nilai preferensi B dan ditambah nilai preferensi C. Kemudian dikurang 0,6 dikali tumpang tindih AB ditambah tumpang tindih BC ditambah tumpang tindih CA. Selanjutnya kita akan masuk ke menu perhitungannya. Individu 1 di sini mendapatkan hasil fitnessnya 6, individu 2 mendapatkan hasil 7,4, individu 3 mendapatkan hasil 5. Setelah mendapatkan hasil-hasil tersebut, sekarang kita lanjut ke proses seleksi. Nah, di sini kita akan memilih individu untuk berpartisipasi dalam proses reproduksi berdasarkan nilai fitness. Jadi semakin tinggi nilai fitnessnya, maka semakin besar peluang dipilih. Contoh seleksi yang sudah kita jumlahkan tadi yaitu individu 2 dan individu 1 berhasil terpilih untuk bereproduksi karena nilainya yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan menerapkan operasi crossover pada pasangan individu yang terpilih untuk menghasilkan keturunan baru. Contoh crossovernya itu di sini kita menggunakan individu A dengan mata kuliah ABC dan individu B dengan mata kuliah CAB. Di sini kita ganti untuk crossovernya itu. Untuk C-nya naik ke A, jadi A-nya itu pindah ke C. Dan individu B ini mendapatkan mata kuliah baru, yaitu mata kuliah A, kemudian mata kuliah A lagi, kemudian mata kuliah B. Selanjutnya mutasi. Jadi sini kita terapkan mutasi pada beberapa individu untuk memperkenalkan variasi baru. Contoh, kita akan mengganti mata kuliah pada posisi acak. Nah, posisi sebelumnya tadi itu posisi individu 1 itu masih tetap ABC, sedangkan individu 2 berubah jadi AAB. Dan selanjutnya individu 3 masih tetap dengan mata kuliah BCA. Nah, di sini untuk perbaikan mutasinya itu kita akan coba untuk menggunakan individu 3. Misalnya ganti mata kuliah B dengan A. Jadi yang sebelumnya BCA menjadi ACA karena B-nya ini tadi kita ganti dengan mata kuliah A. Selanjutnya langkah mutasi itu menyebabkan perubahan yang benar pada individu yang terpilih yaitu individu 3.
Jadi setelah mutasi, individu 3 menjadi ACA, sudah bukan BCA lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke proses evaluasi dan seleksi lanjutan. Di sini kita akan menghitung ulang lagi nilai fitnessnya untuk membentuk populasi yang baru dibentuk dan pilihan dan memilih individu-individu terbaik untuk membentuk populasi berikutnya. Seperti contoh, di sini kita sudah punya individu 1 dengan mata kuliah ABC dengan nilai fitness 15, individu 2 dengan AAB dengan fitness 10, individu 3 CAC dengan nilai fitness 20. Nah, di sini kita akan memilih lagi individu-individu terbaik untuk membentuk populasi berikutnya. Misalnya, di sini kita akan memilih individu 3 dan individu 1 karena di sini nilai yang paling besar itu adalah individu 3 dan individu 1. Selanjutnya, populasi setelah evaluasi dalam seleksi lanjutan. Kita sudah pilih tadi individu 1 dan 3. Nah, proses ini berlanjut hingga kita mencapai kriteria berhenti atau jumlah generasi yang ditentukan. Hasil akhirnya adalah kombinasi mata kuliah yang memberikan nilai fitness tertinggi. Dalam hal ini juga mungkin adalah individu 3 karena tadi individu 3 di sini masih yang paling tinggi. Selanjutnya akan kita ulangi proses ini jika diperlukan untuk meningkatkan hasil atau mendekati solusi optimal. Kita bisa menggunakan metode crossover tadi, kita bisa menggunakan metode-metode sebelumnya yang sudah ada di slide tadi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Untuk langkah terakhir, berhenti atau konvergensi. Nah, di sini sebelumnya kita harus menentukan dulu kriteria berhentinya, misalnya setelah beberapa generasi atau ketika fitness mencapai ambang tertentu. Kita anggap kita ingin nilai fitnessnya itu minimal kita bisa menyentuh angka 150. Nah, jadi untuk evaluasinya tadi terus kita evaluasi, terus kita ulangi sampai mendapatkan hasil yang memenuhinya. Jadi, apakah kriteria berhenti telah terpenuhi? Jika iya, maka proses evaluasi dan seleksi tadi itu akan berhenti. Nah, proses ini berlanjut hingga mencapai kriteria berhenti. Nah, untuk hasil akhirnya akan menjadi kombinasi mata kuliah yang memberikan nilai fitness tertinggi. Jadi, proses ini akan kita ulangi langkah-langkah ini untuk meningkatkan hasil atau memecahkan masalah optimasi yang lebih kompleks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.